Ya, Mbak Nimas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan sepenyiaran. Semoga siang ini kita mendapatkan pengetahuan yang cukup dahsyat dari Mas Duki yang sudah dengan deskripsi yang teoritik akademis yang sangat bagus sekali, landscape dari historicalnya, dan kemudian pada tataran implementasinya Afif memilah, dan terakhir ada pasal yang menarik 60A Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa migrasi akan dilakukan 2 tahun lagi. Hal sama terjadi mungkin sekitar 5 tahun lalu, 8 tahun lalu. Selalu kita akan bermigrasi dengan cepat misalnya. Mungkin bisa dilihat di slide saya. Lalu apa akibatnya yang terjadi di tempat kita? Indonesia itu sama yang dikatakan Pak Mas Duki, sistem penyiarannya itu maunya menggabungkan Amerika bukan, Eropa bukan, jadi kita sistem yang bukan-bukan. Maka yang terjadi ya ada kekacauan regulasi. Saya sejak tahun 2004 itu menjadi sekretaris panitia seleksi Komisi Penyiaran, dan kemudian selanjutnya selama 4 kali saya menjadi ketua, dan menarik saya dan teman-teman memilih orang-orang seperti Mas Afif, Mbak Amalia dan kawan-kawan dengan luar biasa lewat prosedur seleksi yang sangat ketat untuk menjadi pengawas penyiaran, pengawas radio dan televisi, pengawas media yang sangat penting di dalam pembentukan opini publik macam-macam. Tapi ketika kami mendapatkan orang-orang hebat, yang terjadi kemudian mereka dibingungkan karena tersandera oleh regulasi yang kemudian mengurangi segala kewenangan itu. Ini Mas mungkin bisa dimunculkan slide saya itu ya. Jadi di awal saya mulai dari saya start of the end ya. Jadi saya mulai membuat kalimat yang saya petik dari guru saya Pak Ishadi. Jadi penonton TV akhirnya tidak lagi menonton program mainstream seperti sekarang ini. TV kehilangan penontonnya, dan di zaman yang serba mudah ini kan siapa saja bisa membuat konten. Nimas itu kontennya luar biasa. Dia menggunakan sepatu baru ditayangkan, belajar ditayangkan, akan sholat aja ditayangkan. Juga semua orang berkenan itu. Jadi dan itu sejak tahun 1992 ketika ada namanya buku Take Today yang menceritakan bahwa setiap orang sekarang tidak lagi menjadi konsumer dari media massa, tapi dia menjadi produser yang kita sebut dengan prosumer. Setiap kita bisa melakukan itu. Nah, problemnya seperti awal dikatakan Pak Mas Duki, menjadi penting ketika ruang yang kita pakai ini ternyata adalah public spare, public goods, ruang publik yang dimana pasti itu nanti akan benturan dengan orang lain. Kalau internet sih enggak ya. Tapi kalau kemudian pakai kanal yang sekarang diperdebatkan analog menuju ke digital, itu memang tidak masalah. Tapi kan ini kan kemudian menyangkut ranah publik yang menyangkut hajat orang banyak. Catatan saya misalnya, bahkan Mas Afif ngawasi pun masih kebobolan. Tahun 2016 misalnya bagaimana pelanggaran TV di depan mata, adegan pornografi, adegan kekerasan, politik muncul ada sekitar 1546 di Jawa Timur saja waktu itu, dan itu hanya catatan dan tidak dilakukan apa-apa gitu, hanya sebagai sekedar. Nah, maka saya mengatakan bahwa Indonesia itu negeri yang bukan sekali merdeka banget itu loh. Jadi apa aja bisa dimasuki, sehingga kesimpulan saya bahwa kita tidak punya kemandirian terhadap dunia penyiaran. Karena itu pada para pegiat, kawan-kawan di Rumah Perubahan Jogja, ada Pak Paulus, senior saya, Pak Bumbu juga yang kemudian punya concern, ini kan harus ditampung gitu. Nah, tapi tiba-tiba kita nunggu muncullah undang-undang yang ya seperti tadi pasal 60A itu masih 2 tahun lagi. Padahal aturannya, kesepakatannya ASEAN saja menurut ITU itu 2018 Indonesia sudah menandatangani dan harus bermigrasi. Yang belum cuma Myanmar ya sama Indonesia. Nah, kita masih mundur lagi 2 tahun lagi. Nah, fakta di lapangan
Coba lihat bagaimana pengalihan semacam ini. Jadi undang-undangnya masih ngatur sesuatu yang menjadi dilematis masa silam, tapi di dalam kondisi sekarang terjadi perubahan yang dasar. Jadi bayangkan kemudian kita harus menghadapi situasi. Kita berdebat sesuatu yang yang polemik belum selesai, tapi perkembangan realitasnya seperti ini. Social capacity berkembang begitu cepat akibat teknologi, tapi regulasi masih mandek, perdebatan yang tidak selesai. Mungkin sedang sibuk pilkada semua itu, sehingga kena tsunami pandemi, jadi ya sudah, akhirnya dikebut-kebut undang-undang, ya sudah, akhirnya pikiran-pikiran Pak Mas Duki, pikiran Pak Paulus dan kawan-kawan dan rumah perubahan di Jogja itu kemudian tidak terakomodasi dengan memadai. Pertanyaannya, buat apa kita bikin televisi? Buat apa kita bikin radio yang masih analog barangkali, ketika kemudian perkembangan faktanya tumbuh seperti ini? Anak-anak komunikasi UNER itu sudah menjadi influencer, mereka menjadi YouTuber, mereka punya IG dan sebagainya. Kemudian ruangnya kemudian menjadi ruang baru yang pasti meninggalkan heritage yang digambarkan oleh Pak Mas Duki. Ini kan soal kesepakatan, bukan soal kebebasan. Jadi semestinya manusia itu mengendalikan teknologi, perkembangan itu bukan mengikuti terus. Coba lihat di slide berikutnya, Mbak Nima. Saya agak cepat. Nah, ini riset yang saya lakukan baru September yang lalu. Saya melakukan pada 800 responden. Kebetulan saya berkaitan dengan pemilu kada ini, saya coba mencukil kalimat-kalimat pertanyaan. Ini kita lihat perilaku orang bermedia ini. Koran saya masih masukkan, jadi sekarang itu hanya tinggal 0,62% orang yang sering membaca koran, 0,65% sering mendengar radio, dan 22,12% sering menonton TV. Jadi, dan rata-rata kita cek ulang, para penonton yang sering menonton TV itu rata-rata 50 tahun ke atas. Itu artinya Widya, Nimas, mungkin Mbak Titik juga sudah tidak pernah menonton televisi, apalagi membaca koran gitu loh. Jadi saya yakin misalnya televisi. Jadi kita mendebatkan regulasi sesuatu yang itu tidak diperhatikan. Ini kan pertanyaan dan menggelitik yang harus realitas dilakukan teman-teman ini. Silakan nanti kalau Anda membutuhkan data detail terhadap perilaku bermedia ini akan saya kirim. Jadi bayangkan untuk radio itu, tapi tidak berarti itu mati. Karena kan kita lihat ada radio-radio yang hebat. Kemudian ada podcast muncul, platform baru misalnya. Jadi inti dasarnya bahwa komunikasi itu esensi, orang pasti akan melakukan ekspresinya dan sebagainya. Persoalannya adalah ketika kemudian regulasi ini ditata dari analog ke digital, ini kan seperti 3 tahun lalu saya membaca, ini seperti pertarungan negara dan mafia. Nah, perkaranya apakah negara berpihak pada mafia atau kepada publik? Karena kalimat menarik dari Pak Mas Duki tadi adalah ketika para kapitalis menjadi pengarah negara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan mendasar saya kira di forum ini bisa menjadi catatan kita, dan saya kira apa yang dilakukan Bu Titi dengan tema yang sangat berat ini, sangat berat menurut saya. Ini Nimas nggak ngerti pora nggak ngerti, Mas saya apa ya analog ini regulasinya apa dengan waktu yang singkat itu. Widya pun yang orang departemen komunikasi pasti mikir. Jadi ini artinya sebetulnya dari kesemuanya itu kita tidak pernah sungguh-sungguh memandirikan ruang publik kita dengan media kita dengan baik. Nah, semoga apapun bentuk undang-undangnya segera menjawab persoalan, dan ranah yang diawali oleh Bu Titi ini saya kira menjadi ruang-ruang untuk pewacanaan yang lebih luas, dengan harapan mari kita kembali, karena yang terjadi sekarang ya kalau sisi lain konten ini misalnya kita menjadi asing dalam lingkungan kita.
kita menjadi robotik, kita tidak bersapa dengan tetangga, kita tidak punya social control, surveillance terhadap lingkungan kita, dan karena kehadiran televisi, radio tidak menjadi tuan rumah di wilayah sendiri. Itu saya kira. Saya terima kasih Pak Mas Duki dan Pak Mas Afifah. Ini awal, saya kira nanti kalau perlu saya akan belajar dulu sudah sih Rumah Perubahan Jogja itu, dan UNER akan mulai dengan menjadi kajian khusus soal penyiaran publik. Tapi saya kalau boleh ditanya, saya memilih pilihannya Pak Mas Duki bahwa penyiaran publik ini harus menjadi center dari keseluruhan itu. Ini negara, tetapi yang terjadi kan kemudian kita seperti menjadi konsumen dan kita menjadi korban dari sebuah kapitalisasi besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.